teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan diri untuk lolos di PTN yang diinginkan. Di video ini aku akan ngasih kalian beberapa materi yang dapat menunjang kalian untuk belajar dan tentunya untuk mempersiapkan diri masuk ke PTN yang kalian inginkan. Nah, tapi sebelum aku mulai, aku mau tahu dulu dong, kalian kira-kira mau masuk ke PTN mana? Coba tulis di kolom komentar biar aku aminin nih, biar kalian bisa lolos ke PTN yang kamu mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, perkenalkan nih, aku Kanisa dan mulai hari ini kita akan belajar bareng untuk persiapan SNBT teman-teman. Nah hari ini aku akan mulai videonya dengan mempelajari materi mengenai EYD. Kalian penasaran gak sih soal apa aja yang akan aku bahas hari ini? Kita mulai aja yuk langsung. Oke, yuk kita masuk ya ke soal pertama. Cermati kalimat berikut. Keberhasilan pasukan koalisi pemerintah membuktikan bahwa persatuan seluruh komponen menjadi syarat mutlak bagi keberlanjutan Irak. Kalimat tersebut menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang salah karena A. Kata pemerintah seharusnya pemerintah dengan huruf P di kapital, kemudian B. Kata syarat seharusnya syarat, C. Tidak menggunakan tanda koma sebelum kata bagi, D. Di belakang kata pemerintah tidak menggunakan tanda koma, E. Menggunakan tanda koma sebelum kata bahwa. Nah, teman-teman, kalimat ini tuh ada ejaan yang salahnya nih, teman-teman, karena apa ya? Kita lihat di opsi yang pertama. Opsi A, kata pemerintah seharusnya pemerintah dengan P-nya ini kapital. Kira-kira ini udah benar belum sih, teman-teman? Ya udah benar ya. Jadi ini bukan alasan kalimat di sini salah nih, teman-teman. Kemudian opsi B, kata syarat seharusnya syarat. Nah, ini juga udah benar ya, teman-teman. Jadi, yang benar memang syarat, bukan syarat. Jadi, di sini opsi B juga bukan merupakan alasan mengapa kalimat di atas ini ejaannya salah. Kemudian, kita lihat opsi C, tidak menggunakan tanda koma sebelum kata bagi. Di sini nih kata bagi, teman-teman. Apakah ini memerlukan tanda koma? Tidak ya, teman-teman. Jadi, ini juga sudah benar. Kemudian ke opsi D ya, di belakang kata pemerintah tidak menggunakan tanda koma. Di belakang kata pemerintah tidak menggunakan koma, benar ya teman-teman, memang tidak menggunakan koma, tidak membutuhkan tanda koma. Berarti kita kayak opsi E nih, menggunakan tanda koma sebelum kata bahwa. Nah, di sini teman-teman nih, ini adalah alasan nih kenapa kalimat di atas ini ejaannya itu salah teman-teman, karena ada tanda koma sebelum kata bahwa nih teman-teman. Kenapa sih ini nggak boleh ya teman-teman? Kenapa nih nggak bolehnya nih teman-teman? Karena kata bahwa itu adalah konjungsi yang berfungsi menyatakan isi atau uraian bagian kalimat yang ada di depannya. Penulisan kata bahwa di dalam sebuah kalimat itu tidak membutuhkan tanda koma jika terletak di tengah kalimat teman-teman. Nah ini kan adanya di tengah kalimat ya. Berarti untuk soal ini, mengapa kalimat keberhasilan pasukan koalisi pemerintah membuktikan bahwa persatuan seluruh komponen menjadi syarat mutlak bagi keberlanjutan Irak ini ada ejaan yang salahnya karena menggunakan tanda koma sebelum kata bahwa, teman-teman. Jadi untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 ya, teman-teman. Masih berkaitan dengan apa nih? Tanda baca juga kayak yang tadi. Penulisan tanda baca yang benar terdapat pada kalimat A. Sahlan mengucapkan terima kasih atas bantuan Putut. B. Semua peserta yang tidak membawa kartu peserta harus melaporkan diri kepada panitia. Nah, di sini ada koma. Kemudian C. F. Ratulangi tinggal di Jalan Mawar 5 Pati, Jawa Tengah. Kemudian D. Ia harus pulang sekarang karena sakit. Yang E. Sahabat saya Amin tinggal di Manokwari. Nah, kira-kira dari kalimat di sini yang mana nih teman-teman yang tanda bacanya itu benar nih? Kita lihat satu persatu opsi jawabannya ya. Nah, kita mulai dulu dari opsi yang E ya. Sahabat saya Amin tinggal di Manokwari. Ini apakah udah benar teman-teman penggunaan tanda bacanya? Masih salah ya teman-teman. Karena semestinya ada apa nih? Ada tanda baca apa? Tanda baca koma ya teman-teman di
setelah kata saya nih. Sahabat saya, koma, Amin, koma, tinggal di Manokwari, teman-teman. Di sini nih, semestinya ada tanda baca koma di setelah kata saya dan juga di setelah kata Amin. Kemudian yang D nih, ia harus pulang sekarang, koma, karena sakit. Kira-kira ini udah benar belum, teman-teman? Ini juga salah ya, karena semestinya apa? Semestinya tidak ada ini nih, tanda baca koma nih, teman-teman. Di setelah kata sekarang, jadi semestinya ia harus pulang sekarang karena sakit. Jadi tanpa tanda baca koma. Kemudian kita ke opsi yang C. F. Ratulangi tinggal di Jalan Mawar 5 Pati, Jawa Tengah. Apakah ini sudah benar penulisan tanda bacanya? Ini juga masih salah, teman-teman. Karena apa nih? Semestinya ada tanda koma lagi nih, teman-teman, di sini nih, sebelum kata Pati nih. F. Ratulangi tinggal di Jalan Mawar, Pati, Jawa Tengah. Kemudian kita ke opsi yang B ya. Semua peserta, yang tidak membawa kartu peserta, harus melaporkan diri kepada panitia. Nah, ini kira-kira teman-teman, apakah sudah benar penulisan tanda bacanya? Ini juga masih salah ya, teman-teman. Karena apa nih? Karena di sini semestinya tidak menggunakan kata koma ya, teman-teman. Jadi langsung nih, semua peserta yang tidak membawa kartu peserta, harus melaporkan diri kepada panitia. Nah, di sini teman-teman yang salahnya. Berarti kalau opsi E, opsi D, opsi C, opsi B salah, yang benarnya yang mana? Yaitu yang A ya, Sahlan mengucapkan terima kasih atas bantuan putut titik. Di sini nih, kalimat A yang penulisan tanda bacanya ini sudah benar, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 ya, teman-teman. Ini berkaitan dengan penulisan judul nih. Cermati kalimat berikut. Untuk sukses dalam usaha perikanan, ia tekun membaca buku yang berjudul Cara Merawat Ikan Patin dan Ikan Bandeng di Air Payau. Penulisan judul buku yang sesuai dengan ejaan yang berlaku adalah yang mana nih, teman-teman, yang sesuai? Penulisan judul buku ini nih, Cara Merawat Ikan Patin dan Ikan Bandeng di Air Payau. Untuk jawab soal ini, tentunya kita harus tahu dulu nih, bagaimana ketentuan-ketentuan dalam penulisan judul, teman-teman. Jadi, teman-teman, di dalam penulisan judul, itu kita menggunakan tentunya huruf kapital ya. Ini terkait dengan apa nih? Terkait dengan penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Nah, di dalam penulisan judul, tentunya kita menggunakan huruf kapital dan huruf besar. Tapi ada catatan nih, teman-teman. Untuk kata-kata seperti di, ke, dan juga yang, itu tidak ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau ditulisnya dengan huruf kecil, kecuali kalau kata tersebut adanya di posisi awal, teman-teman, maka ditulisnya dengan menggunakan huruf besar. Nah, tapi kalau misalkan adanya di tengah-tengah, itu tidak ya, teman-teman. Nah, berarti di sini nih, kita lihat dulu nih, yang mana yang paling tepat, teman-teman. Nah, nih, opsi A nih. Kira-kira udah benar apa salah, teman-teman? Udah jelas ya, ini salah ya, karena semestinya kata cara, kata merawat, ikan patin, ikan bandeng, dan air payau itu menggunakan huruf kapital di awal kalimatnya ya, teman-teman. Kemudian yang opsi B ini juga masih salah, karena apa? Tadi lagi nih, kata merawat, kemudian air payau ini masih tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian yang C nih, ini juga masih salah ya, teman-teman. Semestinya apa? Semestinya di sini merawatnya menggunakan kapital di depannya, kemudian dannya ini menggunakan huruf kecil nih, teman-teman, karena terletak di tengah. Berarti dia merupakan apa nih? Merupakan kata hubung ya. Kemudian yang D nih. Ini juga masih salah ya, teman-teman, karena dannya menggunakan huruf besar nih, teman-teman. Berarti yang mana yang benar? Yaitu yang E nih. Cara merawat ikan patin dan ikan bandeng di air payau ini udah sesuai nih, teman-teman. Cara merawat ikan patin ini semuanya sudah menggunakan huruf besar atau huruf kapital, kemudian dannya ini menggunakan huruf kecil, ikan bandengnya kemudian ini huruf besar, dan di-nya ini juga huruf kecil, kemudian air payaunya menggunakan huruf besar atau huruf kapital di awalnya. Berarti untuk soal ini, penulisan judul yang tepat itu adalah yang E. Teman-teman, sebelum aku lanjut ke soal nomor 4, aku minta tolong ke kalian untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like,
komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa kalian share nih ke teman-teman lainnya ya. Kalau udah, yuk kita lanjutin ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita kembali lagi nih ke soal nomor 4, materi mengenai masih tentang penulisan judul nih teman-teman. Cermati judul karya tulis berikut dengan seksama. Penggunaan bahasa Indonesia di kalangan pejabat. Penulisan judul karya tulis yang benar adalah yang mana nih teman-teman? Tadi nih, ketentuan dalam menulis judul itu menggunakan huruf kapital ya teman-teman, kecuali kata-kata seperti di, ke, dari, dan yang itu menggunakannya huruf kecil kalau misalkan adanya di tengah. Tapi kalau adanya di awal, dia menggunakan huruf besar ya, atau ditulis secara kapital. Nah, berarti yang mana nih teman-teman? Yang benar itu yang D ya. Semuanya menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Oke, kita masuk ke soal nomor terakhir ya teman-teman. Menulis merupakan keterampilan yang paling sulit dikuasai. Dalam proses menulis, banyak proses pembelajaran yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah pembelajaran pemakaian ejaan sesuai dengan kaidah bahasa yang dianut, pembelajaran pemakaian struktur bahasa yang benar, dan pembelajaran penggunaan diksi maupun frase yang mengungkapkan pikiran. Kesalahan penggunaan tata tulis dalam teks di atas kecuali A. Kesalahan penulisan di antaranya, B. Kesalahan penggunaan tanda titik koma, C. Kesalahan pemilihan kata diperhatikan, D. Kesalahan penggunaan tanda koma sebelum kata hubung dan E. Kesalahan penulisan kata keterampilan. Nah, teman-teman, jadi di teks ini ada kalimat-kalimat yang ada salah penggunaannya nih teman-teman, penulisan tata tulisnya nih. Tapi di sini ada kata kecuali nih, berarti yang benernya yang mana nih teman-teman? Kita lihat opsi A. Kesalahan penulisan di antaranya mana nih? Di antaranya. Iya teman-teman. Di antaranya, apakah di sini penulisannya sudah benar? Salah ya teman-teman, semestinya apa? Semestinya ada spasinya dulu nih, di spasi antaranya. Nah berarti opsi A ini sudah benar nih, kesalahan penulisan di antaranya. Kemudian kita ke opsi D. Kesalahan penggunaan tanda titik koma. Tanda titik komanya di sini ya. Apakah sudah benar teman-teman menggunakan tanda titik koma? Ini juga salah ya, teman-teman, semestinya tidak menggunakan tanda titik koma. Kemudian yang C nih, kesalahan pemilihan kata diperhatikan. Diperhatikan. Kira-kira apakah sudah benar teman-teman penulisannya? Di sini nih, di spasi perhatikan. Ada spasinya teman-teman. Salah ya, berarti opsi C juga termasuk ke dalam kesalahannya. Kemudian D nih, kesalahan penggunaan tanda koma sebelum kata hubung dan. Di sini teman-teman nih. Kira-kira ini apakah termasuk kesalahan? Tidak ya, teman-teman, ini justru benar nih. Semestinya ada tanda koma di sebelum kata hubung dan kemudian kita ke opsi E dulu nih. Kesalahan penulisan kata keterampilan. Nih, keterampilan. Apakah benar teman-teman penulisannya itu adalah keterampilan tanpa huruf E? Salah ya, berarti ini opsi E juga termasuk ke dalam kesalahan penggunaan tata tulis. Berarti udah jelas banget nih yang mana yang kecualinya, yaitu yang D ya. Kesalahan penggunaan tanda koma sebelum kata hubung dan. Ini sebenarnya benar nih teman-teman, ada tanda komanya nih sebelum kata hubung dan. Berarti untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang D. Oke teman-teman, segitu dulu untuk pembahasan di video ini mengenai materi EYD. Semoga apa yang udah aku sampaikan ke kalian bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!